Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Seradita bisa kembali menemani dalam live update Piala Presiden 2022 edisi Sabtu 2 Juli. Kami telah menyiapkan berbagai informasi terkini turnamen pramusim hanya untuk Anda. Kita awali informasi dari klub kebanggaan Sleman. PSS Sleman berhasil mengamankan 1 tiket lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2022. Kemenangan tersebut usai Super Elja mengalahkan Persib Bandung di babak perempat final. Pertandingan yang digelar di Stadion Sicalak Harupat Bandung pada Jumat malam berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan PSS Sleman. Di waktu normal selama 90 menit, kedua tim bermain imbang 1-1. Pertandingan berlangsung dramatis. Awalnya, Mark Klok berhasil menipu Muhammad Ridwan sehingga skor jadi 1-0 untuk Persib Bandung. Tim Valente juga berhasil menyamakan kedudukan untuk PSS Sleman meski sepakannya hampir digagalkan penjaga gawang. Erwin Ramdhani yang berkesempatan membawa Persib Bandung melaju lagi justru gagal. Sepakannya berhasil ditepis sempurna oleh Muhammad Ridwan. Sang kapten tim PSS Sleman, Bagus Nirwanto, berhasil membawa timnya menyalip Persib Bandung. Sepakannya berhasil menipu Fitru Dwi Rustapa dan mengubah skor 1-2 untuk PSS. Rahmat Irianto juga berhasil menunaikan tugasnya dengan baik usai berhasil menipu penjaga gawang PSS. Skor imbang 2-2. Hambali Tholib kembali bawa Super Elja unggul usai sepakannya berhasil menipu Fitru Dwi Rustapa. Skor 2-3 untuk PSS Sleman. Ahmad Syufrianto yang berkesempatan untuk menyamakan kedudukan untuk Persib Bandung kembali gagal mencetak gol. Sepakan Syufrianto justru melambung ke atas gawang PSS Sleman. Muhammad Rifki berhasil menjadi penentu kemenangan PSS Sleman usai sepakannya berbuah gol. 4-2 untuk PSS Sleman. Hasil tersebut membuat PSS Sleman lolos ke semifinal dan menunggu hasil antara PSM Makassar melawan Borneo FC pada hari Minggu mendatang. Kekalahan Persib Bandung ketika berhadapan PSS Sleman di perempat final Piala Presiden 2022 membuat supporter kecewa. Bobotoh harus menelan kekecewaan lantaran Maung Bandung gagal lolos ke babak semifinal. Pada laga yang berlangsung di Stadion Sicalak Harupat pada Jumat malam, Persib kalah 2-4 melalui adu penalti. Sejumlah bobotoh mengaku sangat kecewa dengan kekalahan ini. Salah satunya Ardi, 48 tahun. Bobotoh asal Buah Batu Bandung mengatakan kekalahan ini sama sekali di luar dugaannya. Sebab sekalipun Persib tidak diperkuat sejumlah pemainnya, kedalaman skuad Persib cukup baik dan untuk menghadapi Sleman. Hal senada juga dikatakan Tukiman, 18 tahun, bobotoh asal Kabupaten Pangandaran. Permainan Persib semalam ia menilai benar-benar mengecewakan. Meski demikian, ia tetap akan mendukung Persib. Terlebih ini baru turnamen pramusim. Ia berharap di Liga 1 nanti Pangeran Biru bisa bermain lebih baik lagi. Jual beli serangan diperagakan Persib Bandung dan PSS Sleman sejak wasit Yeni Kristianto membunyikan peluit tanda dimulainya babak pertama. Persib langsung menekan sejak menit pertama. Tendangan penalti Mark Klok sukses disesatkan hingga skor berbuah menjadi 1-1 di menit ke-86. Persib Bandung sebelumnya tertinggal dari PSS Sleman berkat sundulan Boa Solosa di menit 52. Skor 1-1 tidak berubah bagi kedua tim setelah wasit meniup peluit panjang, sehingga penentuan pun terpaksa dilanjutkan dengan adu penalti yang sayangnya tidak berhasil dimenangkan Persib Bandung.
Persib Bandung tersingkir dari babak perempat final turnamen Piala Presiden 2022. Mereka kalah dalam drama adu penalti dari PSS Sleman dengan skor agregat 2-4 di Stadion Sicalak Harupat Bandung pada Jumat malam. Hasil akhir pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti setelah kedua tim bermain imbang dengan skor 1-1 sepanjang 2 babak pertandingan normal. Pengamat sepak bola Dani Wihara menilai bahwa penampilan Persib Bandung berada di bawah performa biasanya dibandingkan dengan penampilan di fase penyisihan grup. Bahkan, meski bertindak sebagai tuan rumah, Persib Bandung justru lebih banyak mendapat tekanan dari lawan. Mereka sulit menciptakan peluang untuk menjadi gol dan menilai dampak kehilangan sejumlah pemain terutama pencetak gol sangat berpengaruh. Ini membuat peluang yang dimiliki Maung Bandung di dalam kotak penalti selalu mentah dan tidak berhasil mencetak gol. Pemain asing dan juga pilar Persib seperti Nick Kuipers, Jero Alves, dan David da Silva harus absen karena cedera. Sementara Victor Igbonevo dan Tejo Paku Alam harus menjalani pemulihan. Dani menyebut proses terjadinya gol melalui titik putih yang dicetak Mark Klok merupakan sebuah keberuntungan dari kesalahan pemain lawan. Gol Persib dicetak oleh Mark Klok pada menit 85. Dani berujar seandainya tidak mendapat penalti, mungkin Persib sudah kalah dalam pertandingan 90 menit. Ia berharap ke depannya pelatih Persib Robert Rene Alberts harus sudah memiliki strategi untuk bisa mengantisipasi situasi serupa bila terjadi di Liga. Pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro, mengaku sangat bersyukur skuadnya memenangkan pertandingan babak perempat final Piala Presiden 2022. Ia mengatakan kemenangan timnya bukan semata hasil kerja keras para pemain. Coach Seto percaya bahwa campur tangan Tuhan kepada Super Elca sehingga menang melawan Persib Bandung pada Jumat malam. Ia mengatakan sebelum pertandingan dimulai, kedua tim sama-sama kehilangan cukup banyak pemain. Dan sepanjang pertandingan, timnya cukup tertekan dari Persib. Hingga akhirnya, gol Boas Solosa mampu meningkatkan motivasi pemain. Seto berharap kemenangan ini menjadi pembelajaran dan evaluasi bagi timnya agar bisa menjalani pertandingan selanjutnya termasuk Liga 1 nanti. Seto juga mengapresiasi kepada para pemainnya yang telah bekerja keras sepanjang laga untuk memenangkan pertandingan pada Jumat malam kemarin. Walaupun recovery pemain cukup singkat dan pemain dalam kondisi kelelahan, mereka mau berjuang dan memenangkan pertandingan. Duel Persib Bandung versus PSS Sleman di Stadion Sicalak Harupat. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supernatural, dan ratusan strategi taktis. Persiapkan tim yang kuat dan habisi lawan dalam laga FPS taktis tiada dua. Makin dalam pemahamanmu, makin seru permainanmu.
2 tim, 5 pemain per tim, 13 ronde menuju kemenangan, 1 nyawa per ronde. Pertahankan dan serang lokasi. Kumpulkan uang di sepanjang pertandingan, gunakan untuk membeli senjata, perisai, atau ability. Teman akan selalu melindungimu. Untuk merebut kemenangan, pemain harus bekerja sama. Dan bermain bersama teman adalah pilihan terbaik untuk bersenang-senang. Dan berkoordinasi dengan kompak untuk menghabisi tim lawan. Rekan tim dan kerjasama tim adalah pilar Valorant. Peran apapun sama pentingnya dalam mengantarkan tim menuju kemenangan. Tunjukkan keahlianmu. Jika merasa yakin dengan keahlianmu, jika sinergimu solid dengan semua rekan tim, tak peduli bersama siapa kamu bermain, sistem rank hadir untuk pemain sepertimu. Rank di Valorant terdiri dari berbagai tier. Memenangkan pertandingan atau bermain luar biasa baik, membawa pemain menaiki tangga rank, menggapai puncak mode kompetitif tingkat tinggi ini. Singkatnya, jika kamu menyukai game yang dinamis, penuh taktik dan strategi, dengan banyak agen unik berkeahlian, latar belakang, kepribadian, dan gaya tersendiri yang menitikberatkan permainan tim, tempat keahlian, dan kerjasama menjadi kunci, mungkin Valorant adalah game yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Unduh game dan mainkan gratis. Temukan gaya unik kamu dalam bermain Valorant. 같이 있어줘? 어? 필요하면 말해. 같이 있어줄게. 앞으로도 계속 널 간직하고 싶어서. 그래서 친구로 지내고 싶었어. 모르겠다. 한순간의 감정인 건지 있었던 것 같아. 좋아한 적. 아니면 그동안 켜켜이 쌓여왔던 건지 잘 모르겠어. 나 실수한 건가? 여기 보고 웃으세요. 스마일. 근데 하나 확실한 건 잃고 싶지 않다는 거야. 나무요정님, 항상 제 옆에 있는 애가 있거든요. 옆에 있는 게 당연하다고 생각했어요. 근데 이제 걔랑 다신 못 만난다고 생각하니까 마음이 너무 아파요. 다시 만나게 해주세요. 제발. 뭐 하는 거야? 뭐 하냐? 미끄럼틀. 혼자 신났네. 내 연락도 쉽고. 나 아까까지 엄청 오랬거든? 그래서 탄 거야, 기분 전환하려고. 나와. 말해봐. 어제 왜 그랬어? 네가 다르게 보였어. 그래. 술 마시고 실수했다는 거지? 실수면 후회해야 되지 않나? 후회가 아니라 아쉬웠어. 뭐가 아쉬워? 키스 못한 게. 뭐? 그래서 실수는 아닌 것 같다? 야, 박한빛. 너 나 안 볼 거야? 난 너 읽기 싫어. 그러면 네가 그렇게 얘기하면 안 되지. 실수였다. 다신 안 그럴 거다. 그래야지. 너도 나 좋아한다며.
야, 박한빛. 그래. 너 좋아해. 근데 나도 너 잃기 싫어. 그래서 친구로 지내고 싶은 거야. 친구면 영원해? 어? 우리 엄마 아빠 봐봐. 20년 넘게 같이 있잖아. 둘이 친구였으면 진작에 끝났을걸? 생각해봐. 내가 다른 여자랑 결혼해. 그러면 넌 내 옆에 계속 있을 수 있어? 난 너 잃기 싫거든. 계속 내 옆에 있으면 좋겠거든. 그러려면 난 우정보다 사랑이 더 가깝다고 본다. 그럼 우리 엄마 아빠는? 서로 못 잡아먹어서 안달인데? 그렇게 싫어하는데? 넌 다르잖아. 집에 가기 싫으면 나 불러. 아, 나 이제 군대 가니까 네가 와. 매주 면회 와. 겁나 당당하네. 군대 가면서. 그냥 너만 생각하면 1년 반은 아무것도 아닐 거라는 생각이 들어. 내가 당연해? 응. 좀? 넌 내가 안 당연해? 오. 응. 너 좀 당연해. 너무 예쁘지 않아? 예뻐. ditutup dengan skor 2-4 untuk kemenangan Super Elcha. Pertandingan tersebut digelar tanpa penonton. Gol-gol Persib pada drama penalti masing-masing dicetak oleh Mark Klok dan juga Rahmat Irianto. Sementara PSS Sleman masing-masing dicetak Si Valente, Bagas Umar Pamungkas, Hambali Tholib, dan Ricky Dwi Saputro.
Pertandingan Persib Bandung kontra PSS Sleman di fase perempat final Piala Presiden 2022 di Stadion Sijalak Harupat Bandung harus ditentukan melalui drama adu penalti. Setelah sebelumnya skor imbang 1-1 menjadi hasil akhir dari kedua babak. Namun langkah Persib harus terhenti di Piala Presiden setelah kalah dari PSS Sleman. Laporan selengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun Jabar Deansa Valevi. Silahkan Deansa. Dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pertandingan tadi malam perempat final Piala Presiden 2022 antara Persib Bandung melawan PSS Sleman di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat 1 Juli 2022 berakhir dengan kemenangan PSS Sleman dengan melalui adu penalti. Adapun jalannya pertandingan pada tadi malam, pada babak pertama, kedua tim ini harus bermain imbang dengan skor 0-0 dan melanjutkan di babak kedua, di mana pada babak kedua pemain PSS Sleman yaitu Boas Solosa berhasil mencetakkan gol melalui sundulan pada menit ke-52. Lalu akhir-akhir menit babak kedua Maklok mendapatkan penalti sehingga menyamakan kedudukan dengan skor 1-1. Dengan hasil tersebut, kedua tim berhasil imbang dengan skor 1-1 dengan sampai peluit panjang ditiupkan oleh wasit. Dengan begitu, kedua tim harus menjalankan adu penalti, di mana pada drama adu penalti ini Persib Bandung gagal melesatkan dua tendangannya, yang dimana Ahmad Jufrianto, yaitu sang kapten yang seharusnya mendapatkan cetakan gol, namun tendangannya melesat ke gawang atas kiper Sleman dengan agregat skor 3-5. Dengan begitu, Super Elja berhasil lolos ke semifinal dan akan bertanding di semifinal dengan lawan diantaranya itu antara Arema ataupun Barito yang akan bermain pada sore hari ini. Sekian Radita yang saya laporkan. Baik, terima kasih Diansa atas laporan Anda. Silahkan kembali untuk bertugas. Dan Tribuners, laga Arema FC versus Barito Putra akan tersaji nanti sore di Stadion Kanjuruhan Malang. Pada laga ini, Singoedan tampil berbeda dengan mesin gol yang baru, yaitu Abel Camara. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, mengatakan akan siap menurunkan skuad penuh dan jika memungkinkan akan menurunkan Abel Camara dalam laga nanti sore. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jatim, Purwanto. Silahkan Purwanto. Baik, selamat siang rekan Sarah dan juga Tribuners. Kali ini saya berada tepat di depan luar Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, memantau situasi sebelum laga. Nantinya laga big match mempertemukan antara Arema FC melawan Barito Putra pada lanjutan babak 8 besar Piala Presiden 2022 yang akan dilaksanakan nanti sore. Nanti Arema FC makin pede karena didukung dengan striker baru mereka, yaitu amunisi baru mereka yang datang kemarin dan langsung mengikuti latihan, yaitu Abel Camara, dan nantinya dipastikan akan turun pada laga melawan Barito Putra. Sementara itu pelatih Singoedan, Eduardo Almeida, juga tidak menganggap remeh Barito yang meski skuadnya lebih bagus ketimbang Barito. Namun Barito memiliki cukup track record yang sangat baik karena pada saat Piala Presiden mereka tidak pernah terkalahkan. Sementara itu pelatih Barito Putra, Dejan Antonik, juga tidak meremehkan lawan Arema FC yang langsung akan menentukan skuad penuh dan nantinya meski di kandang sendiri dan memiliki tradisi sejarah selalu menang di kandang sendiri, namun pelatih Barito Putra, Dejan Antonik, tetap akan bermain dengan skuad tenaga dan penuh performa nantinya akan melawan tim asuhan Eduardo Almeida dan di depan hadapan Aremania nanti sore, Sarah. Seperti itu. Baik, berarti ini sudah fix bahwa Abel Camara akan terjun ke laga nanti, betul? Betul sekali, nanti sudah dipersiapkan bahwa kemarin manajer Arema Ali Rifki juga mengatakan bahwa nantinya Abel Camara juga dipersiapkan kalau memungkinkan nanti disiapkan untuk turun di laga melawan Barito Putra. Saat ini Anda kan sedang berada di Stadion Kanjuruhan. Bagaimana situasi saat ini sekarang dan juga ini berbeda dengan laga sebelumnya antara Persib dan juga PSS yang digelar tanpa penonton.
Baik, Sarah. Untuk situasi sementara saat ini di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang terpantau masih lengang, masih sedikit supporter atau penonton yang memasuki area stadion luar Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dan kali ini laga berbeda, sebelumnya dilaksanakan setiap kali di Kanjuruhan ini malam, namun pada hari ini dilaksanakan sore hari pukul 15.30 nanti sore, Sarah. Baik, untuk informasi kapan dibuka gate-nya, apakah sudah ada? Untuk dibuka gate-nya sekitar pukul 13.00 dan petugas barusan sudah bersiap dan nanti pukul 1 tepat, 1 siang akan dibuka gate para penonton yang masuk Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Baik, terima kasih rekan Purwanto dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Silahkan kembali bertugas. Dan Tribuners, laga 8 besar Piala Presiden 2022, Borneo FC Samarinda versus PSM Makassar akan digelar di Stadion Segiri Samarinda pada hari Minggu besok. Menjelang laga tersebut ada sedikit perubahan harga tiket masuk, di mana pada fase babak penyisihan sebelumnya harga tiket ekonomi sebesar Rp25.000. Sedangkan untuk VIP Rp150.000 untuk 2 laga. Terbaru telah panitia memutuskan untuk menurunkan harga tiket ekonomi bagi para penonton. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Kaltim Muhammad Ridwan. Silakan Ridwan. Ya, baik, terima kasih rekan Saradita. Kali ini Tribun Kaltim ingin menyampaikan terkait Piala Presiden di Kota Samarinda, di mana pada babak 8 besar mempertemukan Borneo FC Samarinda selaku tuan rumah dengan PSM Makassar. Sebelum laga berlangsung pada tanggal 3 nantinya, telah ditetapkan untuk harga tiket, di mana ada sedikit perubahan dari yang mulanya atau pada babak penyisihan sebelumnya untuk harga ekonomi itu Rp75.000 dan VIP harganya Rp150.000. Nah, di fase di 8 besar ini itu ada perubahan penurunan di ekonomi menjadi Rp65.000, yakni penurunan Rp10.000, sementara untuk VIP itu tetap dengan harga Rp150.000. Manajer tim Borneo FC Samarinda dan Rida Wuri menyampaikan bahwasannya keputusan itu diambil juga itu adalah keputusan dari seluruh panitia, karena juga ketentuan dari PT Liga Indonesia Baru atau dari PT LIB, dan pembelian tiket sudah bisa dilakukan dari lusa dari kemarin, dan juga pembelian hanya bisa dilakukan secara online saja. Demikian Saradita. Baik, Ridwan, apakah penurunan harga tiket ini sebesar Rp10.000 ya untuk tiket ekonomi bertujuan untuk menggait para supporter untuk bisa menonton langsung ke stadion? Ya, untuk tujuan tersendiri tentu saja juga untuk mendatangkan para supporter Borneo FC guna membangkitkan semangat para pemain Borneo FC hingga akhirnya bisa terus melesat hingga babak semifinal dan seterusnya. Kira-kira ada berapa tiket yang telah dipersiapkan untuk laga besok Minggu? Ya, Saradita, untuk informasi tiket yang disediakan belum tersampaikan, namun dari panitia berusaha untuk memaksimalkan seluruh kapasitas yang ada bagi seluruh supporter yang ingin berdatang nantinya. Baik, terima kasih rekan Muhammad Ridwan dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Silahkan untuk kembali bertugas. Dan Tribuners, Arema FC akan berhadapan dengan Barito Putra pada babak perempat final Piala Presiden 2022. Laga antara Singoedan dan Laskar Antasari akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui, Arema FC lolos ke babak perempat final dengan status juara grup D. Sementara Barito Putra melaju ke partai 8 besar dengan posisi runner-up grup B. Pada laga ini, Arema sedikit diuntungkan dengan waktu istirahat yang cukup panjang dari sang lawan main. Arema yang berstatus sebagai juara grup Piala Presiden 2022 memiliki waktu istirahat yang relatif lama dibanding Barito Putra, yaitu 13 hari semenjak pertandingan terakhir di babak penyisihan. Namun menurut sang pelatih Singoedan, yaitu Eduardo Almeida,
kondisi ini tidak terlalu berpengaruh. Kedua tim dinilainya telah memiliki waktu istirahat yang cukup, terlepas dari masa rehat anak asuhnya yang jauh lebih panjang. Sehingga kedua tim diprediksi bakal mampu menampilkan kekuatan terbaiknya di atas lapangan. Almeida tidak akan menganggap remeh sang musuh. Ia menilai Barito Putra adalah tim yang patut diwaspadai. Torehan tidak pernah kalah Barito Putra dalam 4 pertandingan Piala Presiden 2022 menjadi perhatian khusus. Selain itu, dilihat dari catatan pertemuan, kedua tim yang sudah bertemu sebanyak 43 kali di segala ajang. Total dari 43 laga, Arema FC meraih 26 kemenangan. Selain itu, Barito Putra baru 8 kali menang, sementara 9 laga lainnya berakhir imbang. Terkait striker baru Arema FC, Abel Kamara berpeluang untuk main dalam pertandingan kali ini. Abel juga sudah ikut latihan bersama tim pada hari Jumat kemarin di Stadion Gajayana, Kota Malang. Barito Putra akan bertandang ke Stadion Kanjuruhan Malang saat berhadapan dengan Arema FC pada babak perempat final Piala Presiden 2022 nanti. Untuk diketahui, Barito Putra lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B di Piala Presiden tahun ini. Meski hanya mendapat waktu istirahat 7 hari setelah menyelesaikan laga terakhir di fase grup, Laskar Antasari sudah melakukan berbagai persiapan guna menghadapi Arema. Pelatih Barito Putra, Dejan Antonik menilai perjuangan Barito Putra semenjak babak penyisihan grup tidaklah mudah. Timnya lolos dari babak grup dengan mengungguli tim-tim besar seperti Persija Jakarta, Borneo FC, Rans Nusantara FC, dan Madura United. Pada laga ini, Dejan Antonik mewaspadai materi pemain Arema FC. Ia menilai kualitas materi pemain Arema berbeda jauh dengan Barito Putra. Namun ia mengatakan dalam sepak bola semua hal bisa terjadi. Tim yang kecil dan besar memiliki kans untuk meraih kemenangan. Namun Dejan Antonik mengisyaratkan bahwa timnya akan fokus dan bermain lebih baik lagi dibandingkan laga sebelumnya demi bisa membawa Laskar Antasari lolos ke semifinal. Berbekal pemain muda yang ada di Barito Putra, ia yakin timnya bisa memberi perlawanan. Ia berharap pertandingan hari ini akan berjalan lancar, normal, adil, serta profesional. Karena hal itulah yang dibutuhkan untuk membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Tersingkirnya Persib Bandung dari turnamen pramusim bertajuk Piala Presiden 2022 jelas menjadi kejutan setelah KO dari PSS Sleman lewat drama adu penalti. Hasil imbang 1-1 mewarnai laga Persib Bandung versus PSS Sleman dalam kurun waktu 90 menit di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Jumat malam. Skor akhir 4-2 di mana ada dua algojo penendang milik Persib Bandung gagal menuntaskan tugasnya. Pasca laga, sejumlah evaluasi dilakukan oleh pelatih Persib Bandung, Robert Alberts. Terdapat 4 kelemahan permainan Persib Bandung dalam laga tersebut. Pertama, Robert menyayangkan timnya yang bermain kurang kreatif. Imbasnya, Maung Bandung miskin peluang untuk mencetak gol, khususnya di babak pertama. Kedua, winger Persib yang dinilai kurang optimal. Padahal salah satu penunjang permainan adalah sektor sayap, di mana winger memiliki tugas untuk menyuplai bola maupun melakukan tusukan ke dalam lini pertahanan lawan. Namun pada laga melawan Super Elja, dua sisi flank Persib tidak berfungsi dengan baik. Performa Persib Bandung juga dipengaruhi oleh absennya pilar Pangeran Biru. Ketiadaan David da Silva dan Ciro Alves membuat lini serang Persib bak macan ompong. Itu yang dirasakan oleh Robert Alberts, di mana tidak ada striker yang mampu membuat kegaduhan di lini pertahanan PSS. Selain minim kreativitas maupun peran winger yang tidak optimal, Robert menyoroti minimnya penguasaan bola. Ini menjadi faktor dasar sebuah tim untuk memperbesar asa meraih kemenangan. Sayangnya, Persib Bandung tidak bisa mengimbangi penguasaan bola dari anak asuh Seto Nurdiantoro. Matchday Arema FC versus Barito Putra pada babak perempat final Piala Presiden 2022 akan segera tersaji hari ini di Stadion Kanjuruhan Malang. Pada pertandingan kali ini, Arema FC dikabarkan akan menurunkan pemain anyarnya, yakni Abel Kamara. Kehadiran Abel Kamara ini memastikan kuota pemain asing tim besutan Eduardo Almeida telah lengkap. Terkait hal ini, pelatih Barito Putra, Dejan Antonik, memberikan reaksi keras terhadap rencana Arema FC. Dejan Antonik mengaku heran mengapa suatu tim diperkenankan menurunkan pemain baru saat turnamen Piala Presiden 2022 sedang berjalan. Ia tidak bisa membenarkan hal ini karena menurutnya kebijakan tersebut melukai nilai-nilai sportivitas. Dejan Antonik berkata, jika semua tim diperkenankan mengubah komposisi tim sesuka hati, alhasil turnamen ini tidak lebih dari sekedar pertunjukan dan akan kehilangan sisi kompetitifnya. Abel Kamara merupakan amunisi tim Singoedan yang baru diperkenalkan pada hari Jumat 1 Juli 2022. Dia didatangkan Arema FC untuk mengisi peran yang ditinggalkan Carlos Fortes. Abel Kamara merupakan warga kenegaraan Portugal dan Guinea-Bissau. Dalam karirnya di sepak bola, ia berposisi sebagai penyerang. Pemain berusia 32 tahun itu tercatat terakhir kali memperkuat Belenenses SC, klub Divisi 2 Liga Portugal.
Tribuners, hari ini matchday Arema FC versus Barito Putra di babak perempat final Piala Presiden 2022 akan digelar di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Pertandingan akan kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kita berada di penghujung live update Piala Presiden 2022. Saya Seradita, pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!